Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Bagas dari Fiskal 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi dasar-dasar akuntansi, khususnya long-term liabilities, tentang amortisasi diskon dan amortisasi premium pada obligasi atau bonds payable. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan amortisasi? Secara singkat, amortisasi merupakan pengurangan nilai diskon atau premium secara bertahap sampai jatuh tempo. Dalam konteks long-term liabilities atau hutang jangka panjang, kita mengenal adanya jatuh tempo dalam penerbitan obligasi. Obligasi yang diterbitkan biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo selama lebih dari 1 tahun. Selain itu, dalam penerbitan obligasi juga ditetapkan tingkat bunga obligasi dan nilai nominal. Nilai nominal sendiri merupakan harga yang ditetapkan oleh penerbit terhadap obligasi yang diterbitkan. Nantinya, saat obligasi yang sudah diterbitkan dijual, maka akan terdapat 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, premium atau agio. Premium atau agio terjadi apabila obligasi dijual di atas harga nominal, di mana suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga nominal. Kemungkinan yang kedua, selling at par. Kemungkinan ini terjadi apabila obligasi dijual pada harga nominal, di mana suku bunga pasar sama dengan suku bunga nominal. Pada kondisi selling at par, kita tidak perlu melakukan pencatatan amortisasi, karena tidak ada perbedaan antara nilai nominal obligasi dan nilai jual obligasi. Kemungkinan yang ketiga, diskon atau disagio. Kemungkinan ini terjadi apabila obligasi dijual di bawah harga nominal, di mana suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga nominal. Apabila suatu obligasi dijual premium ataupun diskon, maka tentunya obligasi tersebut dijual tidak sama dengan harga nominalnya. Dalam konteks ini, amortisasi dilakukan untuk menyesuaikan agar pada saat itu tempo nilai obligasi yang dijual sama dengan nilai nominalnya. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita bisa menyesuaikan nilai jual obligasi dan nilai nominal obligasi? Suatu obligasi dapat dijual premium ataupun diskon dikarenakan tarif bunga pasarnya lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada tarif bunga nominal. Hal ini mempengaruhi harga obligasi saat dijual, dapat menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Oleh karena itu, caranya agar dapat menyesuaikan dengan nilai nominal adalah dengan melakukan amortisasi, yaitu melalui pengurangan nilai diskon maupun premium yang dibebankan kepada akun beban bunga bagi pihak penerbit dan akun pendapatan bunga bagi pihak investor. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pencatatan amortisasi premium dan amortisasi diskon. Pada pencatatan amortisasi, kita bisa mencatat baik dari pihak penerbit maupun pihak investor. Pertama-tama, kita akan melihat kondisi premium. Saat obligasi dijual, pencatatan dari pihak penerbit adalah cash di debit, premium on bonds di kredit, dan bonds payable di kredit. Cash merupakan nilai jual obligasi, bonds payable merupakan nilai nominal obligasi, dan premium on bonds merupakan selisih dari cash dan bonds payable. Dari pihak investor, saat obligasi dijual, pencatatannya adalah investment di debit dan cash di kredit. Pihak investor tidak mencatat premium ataupun diskon. Hal ini karena pihak investor tidak berkaitan dengan penetapan nilai nominal. Selanjutnya, pada saat amortisasi, pencatatan dari pihak penerbit adalah premium on bonds di debit dan interest expense di kredit. Pihak penerbit melakukan pengurangan nilai premium obligasi dengan mendebitkan akun premium. Selain itu, juga terdapat pemunculan akun interest expense di kredit. Hal ini karena obligasi dijual premium, sehingga perusahaan menjadi untung, dan premium dapat dibebankan sebagai pengurang beban bunga yang harus dibayarkan. Dari pihak investor saat amortisasi, pencatatannya adalah interest income di debit dan investment di kredit. Dari sisi investor,
Kondisi premium justru merugikan karena investor harus membayar lebih tinggi, sehingga pihak investor mendebit akun interest income di mana pendapatan bunga investor berkurang, dan juga pihak investor mengurangi nilai investasi dengan mengkreditkan akun investasi. Selanjutnya, pada kondisi diskon. Tidak terlalu banyak perbedaan pada saat kondisi diskon maupun premium. Dari pihak penerbit, saat penjualan obligasi, akun premium on bonds dikredit diganti dengan akun diskon on bonds didebit. Lalu pada pihak investor, akun saat penjualan obligasi tetap sama karena diskon maupun premium tidak dicatat. Lalu saat amortisasi, dari pihak penerbit, pencatatannya adalah interest expense didebit dan diskon on bonds dikredit. Pihak penerbit melakukan pengurangan nilai diskon obligasi dengan melakukan pengkreditan akun diskon. Lalu, pihak penerbit juga memunculkan akun interest expense di debit karena obligasi dijual diskon, sehingga perusahaan menjadi rugi, dan diskon dibebankan sebagai penambah beban bunga yang harus dibayarkan. Lalu, bagi pihak investor saat amortisasi, pencatatannya adalah investment di debit dan interest income di kredit. Pihak investor apabila kondisi diskon justru diuntungkan karena investor dapat membayar lebih rendah daripada harga nominal. Sehingga pada saat jurnal amortisasi, pihak investor mengkreditkan akun interest income di mana pendapatan bunga investor bertambah dan menambah nilai investasi dengan mendebit akun investment. Amortisasi dapat dilakukan sesuai dengan instruksi dari perusahaan. Ada perusahaan yang melakukan setiap pembayaran bunga dan ada pula setiap akhir tahun. Apabila dilakukan setiap pembayaran bunga, maka amortisasi perlu ditambah pada saat jurnal penyesuaian. Namun apabila dilakukan setiap akhir tahun, maka amortisasi yang dilakukan sudah termasuk dalam jurnal penyesuaian. Agar kita dapat lebih mengerti tentang amortisasi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal dan pembahasan. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Black menerbitkan 20.000 lembar obligasi dengan total nilai nominal sebesar 440 juta. Obligasi ini memiliki jangka waktu selama 4 tahun dengan tingkat bunga 6%. Dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. Seluruh obligasi terjual pada tanggal 1 Juli 2019 dengan kurs 98 kepada PT White. Buatlah jurnal amortisasi yang dibutuhkan selama tahun 2019 dan 2020. Jatuh tempo 4 tahun atau 48 bulan. Dari Januari ke bulan Juli terdapat selisih 6 bulan. Lalu kita bisa melihat bahwa PT Black menerbitkan obligasi pada 1 Januari dan menjual pada 1 Juli. Yang berarti obligasi sudah berjalan 6 bulan sehingga jatuh tempo obligasi berkurang dari 48 bulan menjadi 42 bulan. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa kondisi yang terjadi adalah diskon karena PT Black menjual obligasi kepada PT White dengan kurs 98 yaitu di bawah suku bunga pasar. Maksudnya di bawah kurs nominal. Lalu kita lanjut kepada pembahasan soal. Di sini kita bisa mencatat saat obligasi terjual dari pihak penerbit yaitu PT Black dan PT White. Pada saat obligasi terjual, akun yang dicatat adalah cash senilai Rp431.200.000. Hal ini didapat dari 98 dikali 440 juta. Lalu bonds payable senilai 440 juta dikredit dan selisih dari cash dan bonds payable senilai 8.800.000 dicatat sebagai diskon on bonds di debit. Lalu dari pihak investor yaitu PT White, pencatatannya adalah investment on bonds senilai Rp431.200.000 dan cash senilai Rp431.200.000. Lalu, pencatatan amortisasi
dilakukan sesuai dengan instruksi dari perusahaan. Amortisasi dapat dilakukan setiap pembayaran bunga ataupun setiap akhir tahun. Namun, pada akhir tahun, amortisasi perlu dihitung penyesuaiannya. Sehingga, bila dilakukan setiap pembayaran bunga, perlu ditambah dengan jurnal penyesuaian di akhir tahun. Namun, bila dilakukan pada akhir tahun, maka amortisasi yang dicatat sudah merupakan penyesuaian. Agar dapat lebih mengerti tentang amortisasi, maka kita akan melihat contoh soal berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Black menerbitkan 20.000 lembar obligasi dengan total nilai nominal sebesar 440 juta. Obligasi ini memiliki jangka waktu selama 4 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. Seluruh obligasi terjual pada tanggal 1 Juli 2019 dengan kurs 98 kepada PT White. Buatlah jurnal amortisasi yang dibutuhkan selama tahun 2019 dan 2020. Dari soal ini, kita dapat melihat bahwa obligasi akan jatuh tempo dalam kurun waktu 4 tahun atau 48 bulan. Obligasi telah diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2019 dan dijual pada tanggal 1 Juli 2019. Dari 1 Januari hingga 1 Juli, obligasi telah berjalan selama 6 bulan, sehingga masa waktu obligasi dari saat penjualan hingga dengan jatuh tempo adalah 48 bulan dikurang 6 bulan, yaitu 42 bulan. Obligasi dijual dengan kurs 98 kepada PT White. Penjualan dengan kurs di bawah 100 mengindikasikan bahwa obligasi dijual dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga nominal, sehingga penjualan obligasi mengalami diskon. Pada saat penjurnalan, kita akan mencatat dari sisi penerbit dan juga sisi investor. Ketika obligasi terjual, PT Black sebagai penerbit akan mencatat cash di debit senilai 431.200.000 yang didapat dari 98 dikali 440 juta dan bonds payable di kredit senilai harga nominal obligasi yaitu 440 juta serta discount on bonds di debit yang didapat dari selisih antara cash dan bonds payable yaitu senilai 8.800.000. Dari sisi PT White sebagai investor, kita akan mencatat investment on bonds pada cash senilai harga jual dari obligasi yaitu 431.200.000. PT White tidak mencatat discount on bonds karena tidak berkaitan dengan penetapan nilai nominal obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2019, kita akan melakukan penyesuaian amortisasi di akhir tahun. Jurnal amortisasi dari sisi PT Black adalah interest expense pada discount on bonds senilai 1.257.143 yang didapat dari 6 bulan yaitu dari 1 Juli hingga 31 Desember per 42 bulan yaitu masa waktu obligasi dikali 8.800.000. Dari sisi PT White, jurnal amortisasinya adalah investment on bonds pada interest income senilai dengan amortisasi dari PT Black yaitu 1.257.143. Tanggal 1 Januari 2020 tidak dilakukan amortisasi karena amortisasi tidak dapat dilakukan per hari, namun hanya per bulan. Hal ini terjadi karena pada tanggal 31 Desember kita telah melakukan penyesuaian amortisasi. Maka dari itu, amortisasi yang harusnya dilakukan ketika pembayaran bunga tidak dicatat pada tanggal 1 Januari 2020 dan akan dicatat pada pembayaran bunga berikutnya yaitu 1 Juli 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020, jurnal amortisasinya adalah
Dari pihak PT Black, interest expense pada discount on bond senilai 1.257.143 yang didapat dari 6 bulan, yaitu dari 1 Januari hingga 1 Juli per 42 kali 8.800.000. Dan dari sisi PT White, jurnal amortisasinya adalah investment on bonds pada interest income senilai dengan amortisasi dari PT Black, yaitu 1.257.143. Jurnal terakhir adalah jurnal penyesuaian amortisasi pada tanggal 31 Desember 2020. Jurnal amortisasi dari sisi PT Black adalah interest expense pada discount on bonds senilai 1.257.143. Dan dari sisi PT White, jurnal amortisasinya adalah investment on bonds pada interest income senilai 1.257.143. Oke, sekian video pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat yang udah menonton. Semoga bisa menambah pengetahuan dan membantu kalian. Kalian juga bisa mendownload catatan video ini lewat link yang ada di description box. Kalau misalnya kalian tertarik dan suka dengan konten video seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Kostaf via UI. Bye!